Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua Kelas Cindy untuk menyiapkan. Good morning, sit down please. Baik anak-anak, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Yang tidak masuk dari kelas 7B siapa? Oke, here semua ya, sehat-sehat semua. Bagus. Oke, sekarang sebelum kita mulai, kita cek dulu ya, cek kerapian kalian. Coba yang kepangan rambutnya belum rapi, dirapikan terlebih dahulu. Dipersiapkan buku tulisnya ya. Terus kamu lihat kanan kirimu ada sampah atau tidak. Oke, kalau sudah rapi, bersih, kita akan memulai pembelajaran. Sudahkah rapi? Sudah ya? Baik, anak-anak semua, sebelum kita belajar, sebagai warga negara yang baik ya, akan cinta tanah air, kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau cek dari kelas 7B. Tolong cari dia. Cerdas, edik, religius, indah, aktif. Tepuk tangan buat kalian semua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Pemuaian apa yang sudah kita pelajari? Pemuaian zat padat dan zat cair ya. Nah, coba Ibu mau review kembali kepada kalian, apakah masih ingat dengan pelajaran sebelumnya? Coba Ibu mau tanya ya, salah satu contoh peristiwa pemuaian zat padat, ada yang bisa menjawab? Oh, Alfat. Apa itu pemuaian zat cair, Alfat? Salah satu contohnya? Ya, termometer apa? Wih, mantap ya jawaban dari Alfa ya. Kita kasih tepuk tangan buat Alfa. Tepuk sahut. 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 Alfa hebat ya. Tadi Alfa menyampaikan contoh pemuaian zat cair. Tadi bilangnya pada rasa dan alkohol pada termometer ya. Nah, nanti akan mengalami skalanya peningkatan ya, akan mengalami kenaikan ketika terjadi pemuaian ya. Kenapa bisa terjadi pemuaian? Nah, termometer ini ketika kita masukkan ke benda yang memiliki suhu yang panas. Ada yang bisa memberikan contoh zat padat? Ayo, masalah apa lagi nak zat padat? Siapa yang bisa menjawab? Mungkin Silmi yang bisa menjawab. Oke, Nikola silakan menjawab. Oke, bagus ya. Kita kasih tepuk tangan buat Nikola ya. Oke. Salah satu dari pemuaian zat padat mengenai rel kereta ya. Rel kereta ini dibagi dua agar terjadi ketika terjadi pemuaian ya, ketika suhunya panas dia memiliki ruang untuk memuai. Ingat semua? Ingat ya. Nah, kita berarti ada yang kurang nih. Nah, hari
ini kita belajar apa? Sudah pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, lalu apa menurut kalian? Pemuaian zat gas ya. Baik, sebelum kita masuk materi, Ibu mau menayangkan ya sebuah tayangan, tolong kalian simak dengan baik-baik. Oke, Ibu punya 2 pertanyaan pemantik ya. Di situ apa yang kalian lihat? Nah, apa yang terjadi pada tayangan video tadi? Oke, Richard, apa yang terjadi? Meledak. Kata dari tayangan tadi, menurut Richard ada 2 ban truk yang meledak atau meletus ya. Tepuk tangan buat Richard. Yang tadi mengapa ban truk tersebut bisa meletus? Ada yang bisa menjawab? Nah, dia berdiri dia. Itu terjadi ketika karena berada di dalam sesuatu posisi ketika baru dengan saya panas karena kita di dalam tersebut digunakan sehingga Oke, bagus ya jawabannya. Tepuk tangan buat dia. Nah, Ibu ulangi ya, mungkin tadi tidak kurang begitu terdengar, jadi Ibu ulangi. Nah, ban meletus kata dia akibat dari terjadi pemuaian ya, karena suhunya mengalami peningkatan ya. Nah, itu karena bannya terisi penuh ya. Jadi nanti kalau misalkan ngisi ban kendaraan jangan terisi penuh ya untuk mengatasi terjadinya pemuaian. Nah, berarti ini ada kaitannya sama pemuaian kita ya, pemuaian gas. Nah, pada hari ini ya, tujuan pembelajaran kita adalah melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat menganalisis konsep pemuaian dalam menyelesaikan permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Ya, untuk materi ini tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai. Ya, nah penilaiannya apa yang harus dinilai pada hari ini ya? Yang pertama, nanti akan Ibu nilai dari nilai pengetahuan. Di akhir pembelajaran kita ada tes formatif ya. Bagaimana kamu, sejauh mana pemahaman kalian? Nanti kalian akan menjawab soal yang sudah Ibu persiapkan ya. Lalu nanti sikapnya selama kalian berkegiatan diambil nilai pembelajaran dari profil pelajar Pancasila ya. Bagaimana kalian bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Lalu keterampilannya, kita akan melakukan sebuah praktikum ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Semua sudah dipersiapkan, bahkan yang sudah Ibu suruh sebelumnya bawa. Oke, sudah ya. Berarti kita sudah siap untuk melakukan praktikum pada hari ini. Oke, kita mulai dulu ya Naya. Ada aktivitas pertama nih. Aktivitas pertama adalah ada orientasi masalah ya. Ada orientasi masalah yang harus kalian diskusikan bersama kelompok ya. Nah, sebelum kita mengatur kelompok, Ibu mau tayangkan terlebih dahulu ya. Ya, ini ada sebuah tayangan. Nah, ini nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian sebagai aktivitas pertamanya ya. Nah, nanti karena kita akan melakukan praktikum, kita akan membentuk sebuah kelompok ya. Minggu lalu sebelumnya Ibu sudah membagi kalian ya, di awal pertemuan sudah membagi kelompok kalian menjadi berapa kelompok? 5 kelompok ya, yang terdiri dari 6 sampai 7 siswa.
ya. Silakan nanti kalian berdiskusi mengenai aktivitas ini, lalu nanti Ibu menyampaikan tentang praktikumnya, ya. Ibu beri waktu dalam hitungan 10, silakan dengan tertib tanpa suara kalian berpindah ke kelompoknya. Sudah selesai ya, sudah bersama kelompoknya. Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja ya, LKPD. Ini nanti Ibu bagikan terlebih dahulu. Nah, dengarkan arahannya ya. Tadi sudah ditayangkan aktivitas yang pertama ya. Nanti di LKPD-mu kalian jawab bersama teman kelompok kalian ya. Semua menghadap ke sini dulu biar dengarkan instruksinya ya. Kalian nanti menjawab, lalu kita akan melakukan praktikum ya. Coba di saat melakukan praktikum kalian lihat ya. Di sana di masing-masing kelompok sudah dipersiapkan alat-alatnya ya. Kalian dengarkan dulu arahannya, jangan melakukan apapun. Ya, di sana kalian nanti baca LKPD itu ada cara kerjanya, ya. Cara kerjanya sesuai saja, ya. Kalian baca pelan-pelan instruksinya, kalian sudah menyiapkan balon. Balonnya itu kalian nanti tempatkan ke labu Erlenmeyer, ya. Ke dalam gelas kimia, ada berapa? Ada 2 yang berisi masing-masing air ya. Airnya kurang lebih 100 mili ya. 1 nanti dipanaskan ya. Setelah nanti mendidih, kalian boleh tempatkan labu Erlenmeyernya ke dalam ke atas bunsen alias pembakar spiritus ya. Spiritus. Nah, tinggal amati apa yang terjadi ya. Lalu di gelas yang kimia yang kedua ya, yang airnya tidak dipanaskan, nanti kalian masukkan labu Erlenmeyer tadi yang terisi sama balon tadi. Sekarang bisakah kita mulai? Oke, silakan hitung mundur ya dalam waktu sekarang 3, 2, 1, silakan dilakukan LKPD-nya. Oke, koreknya ada dulu ya, tolong letakkan. Hati-hati saat melakukan pemanasan ya. Tutup. Jendelanya tutup. Oke, matiin kipas. Silakan ditempatkan aja sambil nunggu mendidih, tempatkan ke gelas Erlenmeyernya di dalam gelas kimia. Kayaknya ini dikurangin deh, dikurangin lagi airnya. Panas nggak? Ini angin kalian kecil ya. Semua diturunkan ya. Baik, waktunya kita apakah semua sudah jawab LKPD-nya? Sudah ya. Pertanyaan-pertanyaannya tadi dari hasil percobaan kalian ya. Semua disampaikan saja apa yang kalian sudah lakukan. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari kelompok 3 aja deh. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Semua anggota kelompoknya maju ya. Suaranya dikeraskan. Anak-anak semua, ketika temannya presentasi, semua mendengar dan melihat teman-temannya ya. Silakan. Pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Rebecca Tata, selaku ketua dari kelompok ini. Baik, aktivitas pertama
Suaranya agak dibesarkan lagi ya, Rebecca. Baik, solusi permasalahan. Bisa solusi yang dapat kalian usulkan untuk menyelesaikan masalah yang ditampilkan dan video di atas. Itu bagaimana menggunakan negara di Israel menjadi negara berdasarkan ekonomi. Yang pertama, menaikkan suhu agar barat udara naik. Yang kedua, menurunkan suhu agar barat udara turun dengan udara. Aktivitas 2. Alat dan bahan. Yang pertama adalah pengembangan dosen, yang kedua masak dan penyangga, yang ketiga balon, yang keempat gelas kimia, yang kelima air, yang keenam lampu aluminium. Apakah suhu berpengaruh terhadap perubahan balon? Bukan, konsep pemuaian gas. Suhu berpengaruh terhadap perubahan balon. Ketika suhu dinaikkan atau ditingkatkan akan terjadi pemuaian, dan ketika suhu diturunkan akan terjadi penyusutan. Baik, jadi kesimpulannya adalah ketika suhu pada suatu benda dinaikkan atau ditingkatkan akan terjadi pemuaian, dan ketika suhu pada suatu benda diturunkan akan terjadi penyusutan. Kemudian presentasi dari kelompok kami dengan Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Ibu ingatnya kelompok 1 terus ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Sambil kita menunggu temannya memajang hasil dari diskusi mereka, kita akan breaking dulu ya. Kita lagi top ceria, cerdas, energik, religius, indah, aktif. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang kita maju ke kelompok 2 ya. Semua anggota silakan maju ke depan. Ayo, silakan. Pembahasan. Apa yang terjadi pada balon ketika tabung Erlenmeyer dimasukkan ke dalam air panas? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Balon menjadi mengembung dikarenakan panas yang terkena di tabung Erlenmeyer. Hal tersebut dapat terjadi karena tekanan uap pada Erlenmeyer tersebut sehingga terjadinya pengembangan pada balon. Apa yang terjadi pada balon ketika tabung Erlenmeyer dimasukkan ke dalam air dingin? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Balon tersebut menyusut ketika tabung Erlenmeyer dimasukkan ke dalam air dingin. Ini terjadi karena balon mengalami pemisutan karena perbedaan suhu. Data udara ada kaitannya dengan bagian yang kita buat di atas ini. Yang pertama ada yang kantong besar yang terletak di bagian atas udara atau tidak seperti. Yang kedua, alat untuk memanaskan udara secara manual. Kemudian diletakkan di alat terbuka, tepat di bawah mulut kapal. Pilot bawah udara juga menggunakan untuk mengatur ketinggian buang atau ketinggian. Rasiat tepat untuk dua pilot bawah. Udara letaknya di bawah pilot dan di bawah. Dan kesimpulannya adalah balon menaikkan prinsip pemuaian yaitu dengan menaikkan suhu untuk membuat balon udara terbang ke atas dan Suaranya. Baik, anak-anak semua, tadi kalian sudah melakukan sebuah percobaan ya. Sebetulnya kalian boleh loh menuliskan hasil benar apa adanya ya. Ya, tadi kalian melihat, tadi yang paling duluan tadi kelompoknya 5 ya. Karena
ternyata ya balon yang kalian bawa itu, balon itu akan mempengaruhi. Nah, tadi semua kelompok sudah menyampaikan dari hasil pengamatannya ya, menyampaikan bahwa balon itu mengembang, ya enggak? Ketika dipanaskan. Ya, ketika dipanaskan balonnya mengembang. Ketika di gelas kimia yang dingin, airnya balon tadi jadi mengempis. Jadi kalau kita simpulkan, pemuaian gas itu berarti dia akan terjadi pemuaian. Gasnya akan mengalami pemuaian ketika terjadi kenaikan suhu. Betul ya? Betul ya? Nah, kalau misalkan kita mau itu naik tuh, makanya apinya, pilot itu menjaga api. Nah, istilahnya di burner itu selalu standby api. Ya, tadi kelompok 2 dan kelompok 4 sudah menyampaikan bagian-bagian dari balon udara ya. Ternyata ada envelope ya, kantong udaranya, di mana itu terisi helium. Helium itu fungsinya untuk terbang ya. Ya enggak? Ya, ya. Nah, dari helium itu berarti dari yang burner ada api, dibantu dengan api agar bisa terbang, dijaga terus proses pemanasan apinya ya. Lalu ketika mau turun, maka dia akan diturunkan suhunya. Ibu akan berikan pada barcode. Silakan scan barcode-nya ya, tulis namanya dan kelasnya. Ibu tunggu 1 menit. Ibu mau minta kalian dulu nih. Tadi kan masing-masing kelompok sudah presentasi ya. Nah, mungkin di sini Ibu mau minta feedbacknya ya, umpan balik kalian. Kalian boleh memberikan tanggapan atau masukan kepada kelompok lain. Nah, ya, terserah. Misal kamu mau menanggapi karena tadi hasil percobaan mungkin ada yang bagus, kamu lihat ya teman atau dari siapa, boleh kamu memberikan tanggapan atau masukan ya. Silakan, ada yang mau memberikan feedback? Baik, kita beri tepuk tangan dulu buat Kimberly ya. Biar nih, di sini aja, di tengah-tengah aja. Oh ya, silakan Kimberly sambil Ibu benerin ini. Oke, keras lagi. Kelompok 4 ya, Kimberly mengomentari, memberi masukan ke kelompok 4. Sudah bagus ya, terus? Penjelasannya sudah sangat jelas. Oke, penjelasan di posternya juga bagus. Masukan yang lain? Tidak ada. Oke, apresiasi buat kelompok 4 ya. Tepuk tangan dulu untuk Kimberly dan kelompok 4 ya. Terima kasih ya. Siapa lagi yang mau memberikan feedback? Oke, Silmi. Silakan Silmi ada di tengah ya. Memberikan feedbacknya siapa? Ke kelompok 3. Kelompok 3 gimana nih? Ibu lupa nih. 3 ini kelompok Rebecca ya. Oke, silakan. Oh, oke. Oh, secara semuanya sudah bagus ya, secara keseluruhan ya. Oke, tadi suaranya pas Gillian berbicara agak kurang dikit keras ya. Jadi dari sini kurang terdengar. Oke, itu masukannya ya. Next, nanti kestabilan suaranya. Yang pertama kelompok ini dan kelompok 3. Oke, kelompok ini. Nah, sekarang di bawah kita pada akhir penutupnya ya, kita akan merefleksikan pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan? Coba belum Abdul kalau ibu belum mendengar dari kalian nih, refleksi kalian ya.
Biar aku kira-kira selain bahagia, selain menyenangkan, ya, apa sih perasaannya ya dari kalian? Coba tolong digambarkan. Nah, yo, siapa yang mau memberikan refleksi dari serangkaian kita hari ini, proses pembelajaran kita hari ini? Silakan. Nikola aja. Wih, kita kasih tepuk tangan dulu ya, tepuk semangat buat teman kita. Yo. Silakan Nikola. Jadi menurut saya pada kali ini sangat berkesan bagi saya karena dengan praktikum ini saya dapat mengetahui sifat-sifat dan adab dari kelas dan juga semua anggota praktikum berperan aktif untuk kali ini. Mungkin itu saja dari saya. Oke, Kan Arya, terima kasih Nikola, tepuk tangan lagi ya buat Nikola. Oke, bagus katanya terlibat aktif ya semua kelompoknya. Ada lagi yang mau memberikan refleksi? Oke, silakan Darren, maju ke depan, kita sini aja deh, jangan terlalu di panggung ya. Oke, silakan Darren. Menurut saya pelajaran pada hari ini sangat menyenangkan karena saya dan teman-teman saya dapat bekerjasama dengan baik saat melakukan praktikum tadi. Oh, semua ikut aktif, terlibat, nggak ada yang cuman duduk-duduk aja, nggak ada ya, luar biasa ya. Kita kasih tepuk tangan lagi buat Darren ya terutama. Oke, terima kasih ya, Kan ya. Baik anak-anak, semua sudah memberikan refleksi ya, suasana hatinya. Ibu, tadi kalian sudah memberikan juga ya, katanya suasana hatinya menyenangkan ya. Yuk, untuk menambah suasana kita pada hari ini ya, sebelum kita menutup, mari kita berdiri dulu, kita mau cari lagi ya, pokoknya harus bergembira ya. Tamu ceria, cerdas, edik, religius, indah, aktif. Semua bergembira kan hari ini? Ya. Buat semuanya. Baik, duduk kembali. Anak-anak, kita hari ini sudah selesai belajar. Pertemuan selanjutnya ya, kita teorinya sudah selesai. Berarti kita akan belajar bagaimana rumus-rumus dalam penguaian ya. Ibu minta Cindy, ketua kelas kita, menutup pembelajaran kita pada hari ini.